warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama saya Irina Ponita dalam program Cakap-Cakap Terminal Tipe A BRPS BPTD kelas 2 Riau. Nah, pada saat ini kita akan membahas masa liburan sekolah yang telah berakhir. Nah, kita mengundang narasumber kita, yaitu ada Bang Saiful dari PO-san, biasa dipanggil Bang Ipul. Bagaimana kabarnya Bang? Sehat? Alhamdulillah sehat. Dan seperti biasa kita didampingi oleh Bapak Wasatpel kita, yaitu Bapak Bambang Armanto. Bagaimana Pak? Alhamdulillah, Mbak Irina sehat. Pak Bambang ini sehat dan semangat terus nih Pak ya? Selalu kita harus semangat. Ya, Masya Allah sekali. Nah, ngomong-ngomong masa liburan sekolah yang telah berakhir kemarin nih Pak, boleh kita tanya nih, bagaimana, apakah terjadi peningkatan penumpang nih Pak dalam PO Busan sendiri? Untuk angkutan liburan ini penumpang cukup sangat meningkat gratis, dikarenakan ongkos tidak naik, bukan kayak seperti lebaran. Jadi sangat membludak tahun ini, masa liburan ini. Berarti ini menjadi salah satu momen ini ya Pak? Iya. Ongkos tidak naik, terus orang pada libur sekolah ini Pak ya. Nah, kalau itu kan yang dirasakan oleh PU Pus perwakilan nih Pak. Nah, kalau dari terminal sendiri itu bagaimana Pak? Baik, makasih ya Mbak Irina, program Cakap Terminal Bandar Gunung BPTD kelas 2 Riau. Ya memang kita rasakan ya, semua tim baik di lapangan, di ADM, apalagi kawan-kawan yang di lapangan itu cukup lelah, tapi itulah bentuk pelayanan kita kepada masyarakat dalam masa angkutan liburan kemarin. Nah, tadi memang Bang Ipul sudah menyampaikan cukup padat. Nah, dari data produksi kita itu Mbak Irina itu ada peningkatan 13%. Nah, jadi dari 40.950 itu ada peningkatan 13% dari hari biasa. Artinya ini memang betul-betul peningkatan penumpang baik dari asal tujuannya. Yang biasanya kan hanya dari contoh dari Pekanbaru ke Pulau Jawa itu lebih banyak ke Pulau Jawanya. Tapi baliknya tuh nggak sebanyak itu. Nah, tahun ini di liburan ini timbul balik mereka. Baik Pekanbaru ke Pulau Jawa ataupun Pekanbaru ke Sumatera Utara, sebaliknya juga seperti itu. Berarti balance ya Pak ya? Balance, ya. Baik dari Pekanbaru ke tujuan, dari tujuan balik lagi ke Pekanbaru. Benar, itu balance data produksinya. Dan Bu sendiri juga merasakan itu Pak ya, peningkatan penumpang. Nah, langkah yang dilakukan kira-kira apa nih Pak dalam menghadapi masa liburan kemarin yang dilakukan PO-san? Kalau dari terminal mungkin salah satunya ramcek ya Pak ya. Nah, kalau untuk dari PO kita mau berangkat itu, kita kan punya pool sendiri. Jadi mekanik itu udah mau berangkat itu udah pengecekan udah cukup. Artinya standar pelayanan yang program dari Kementerian Perhubungan udah berjalan. Luar biasa sekali. Berarti lengkap ini kolaborasinya. Ya, harapan kita memang kayak gitu Mbak Rina. Harapan kita semua operator, bukan hanya SAN tapi operator lain juga menjalankan itu sistem manajemen keselamatannya. Oke. Kalau dari terminal sendiri nih Pak, pelayanannya seperti apa nih yang diberikan selama periode masa liburan sekolah? Kalau dari kita memang mungkin itu sudah menjadikan bahagian tugas pokok kita, tugas pokok dan fungsi kita untuk memberikan pelayanan. Apalagi di masa liburan ini, tadi kan saya sudah nyampaikan, cukup melelahkan tapi membahagiakan. Lelah di kita tapi bahagia kepada penumpang-penumpang kita yang sampai selamat sampai tujuan, baik berangkat ataupun pulang. Nah, itu suatu kebahagiaan bagi kita. Inilah rasa kita pada semua, termasuk saya selaku Wasatpel, tim juga di lapangan, memberikan pelayanan yang betul-betul maksimal. Tapi menurut kita belum maksimal, tapi kita berusaha terus untuk lebih maksimal. Seperti itu Mbak Irina. Oke, kita terus berusaha dari terminal juga, udah kerja sama PO Bus juga. Kita ngeramcek dari PO Busnya sendiri juga udah mempersiapkan gitu. Nah, ini juga terkait dengan ramcek juga perlu kita sampaikan juga. Memang itulah, alhamdulillah sampai hari ini kita program Cakap-Cakap ini ya alhamdulillah dari terminal kita zero accident. Nah, ini yang betul-betul yang diharapkan pemerintah, apalagi kita BPTD kelas 2 Riau, Terminal Bandar Gunung, harapan kita ke depan seperti itu. Jadi betul-betul kita berusaha untuk zero accident, jangan sampai ada kecelakaan. Nah, ini yang paling kendala-kendala mungkin Mbak Irina bisa tahu lah ya kan, mungkin dari Bang Ipul bisa menyampaikan juga kendala yang seperti apa di lapangan. Benar Pak, tadi kita udah bahas persiapannya, antisipasinya seperti apa. Nah, sekarang ya biasanya dalam proses ada kendala ya Pak. Nah, kendalanya tuh seperti apa? Untuk kendalanya terutama masalah BBM. Biasanya BBM itu kita kan lancar-lancar, ini semenjak ini BBM itu cukup menghabiskan waktu Mbak Irina. Sampai 6 jam, 8 jam untuk antri BBM. Yang kedua, pengecoran jalan di Kerinci Pelalawan. Oh
Oh iya, buka tutup jalan. buka tutup gitu jalan. ya. Ah, Iya, itu benar. sangat menghalang pemberangkatan. Jadi untuk pemberangkatan tuh jam itu udah nggak pas lagi gitu. Berarti nggak on time gitu. Ya, terkendala di si BBM, jadi jadwal keberangkatan dan kedatangan juga kena. Kena, gitu ya. tertunda. Berarti sebenarnya di keterlambatan itu Ah, Pak ya. Tapi menurut saya Mbak Irina ya, kita yang sisi aspek keselamatan, dengan adanya keterlambatan ini tentu kita mengkhawatirkan juga untuk kondisi fitnya driver-driver kita. Tadi yang disampaikan Bang Ipul bahwasanya harusnya mereka nyampe tepat waktu, ini mereka antrian BBM. Iya. Tentu untuk istirahatnya kurang ya Bang Ipul Iya, ya. Pak. Nah Betul. ini yang selalu yang kita Sangat berdampak. berdampak. Itu dari sisi operator, dari sisi penumpang, mereka juga kan kelelahan menunggu. Inilah bentuk kita yang memberikan pelayanan. Harusnya bisa nyampe di tepat waktu, mereka udah menunggu lagi. Ya, tapi yang paling utama yang kita antisipasi itu yang disampaikan Bang Ipul tadi, kendala dengan adanya antrian BBM itu tadi yang kita menjadi momok kita, kurangnya jam istirahat para pengemudi kita, itu yang kita antisipasi. Memang pengemudi kita ada dua orang ya Bang Iya, Ipul 2 ya? orang, Pak. Tapi kan itu berdampak, sedikit Iya. banyaknya pasti berdampak. Sangat Berdampak. itu, Pak. Seperti Karena itu. dia berjam-jam terus penumpang nunggu nggak sesuai dengan Iya. ini jam keberangkatan. ya, Pak. Mereka harus fokus kan, Iya, apalagi benar. dengan jam istirahatnya kurang kan, dengan antrian BBM mengisi. Nanti mereka datang, belum lagi menyuci ya Bang Ipul ya. Iya, Pak. Belum siapa-siapa yang lain. Memang ada mekanik, tapi mereka turun tangan juga. Nah ini yang kita antisipasi, yang selalu kita sampaikan. Nah, ya itu kemarin gimana tuh cara menanganinya, itu kan ada yang nggak sesuai atau Ya. udah paham, karena emang udah umum kayaknya ngantri BBM itu ya Pak ya. Yes, kita kerjasama dengan dinas terkait untuk beruang informasi, Mau memberikan untuk informasi. menginformasikan bahwa kita terlambatan pemberangkatan. Berarti penumpang udah tahu yang seharusnya mungkin datangnya jam 3 sore, jadi diundur datang Udah. jam 5 gitu. Udah. Jadi nggak perlu lama nunggu gitu Pak ya. Sama Mbak Rina, berarti dari sisi operator mereka sudah menyampaikan ada keterlambatan. Jadi mungkin ada sebagian yang belum dapat informasi, mereka menunggu. Yang sudah dapat informasi, mereka udah tahu ada keterlambatan dari disampaikan pihak operator kan. Jadi mereka datang mungkin setengah jam atau 15 menit sebelum berangkat ya Bang Ipul. Iya, Pak. Gitu juga dari sisi kita juga berkoordinasi dengan BMKG Iya. terkait dengan cuaca Mbak Rina. Wah, Cuaca kan nggak tahu nih, Iya, benar-benar. apalagi Nggak Pekanbaru menentu ya, cukup Pak, ya. panas, Iya. kadang-kadang hujan. tiba-tiba hujan. Nah itu kita juga selalu koordinasi dengan BMKG yang menyampaikan juga terkait dengan perkembangan cuaca dan lain-lain. Nah, itu tadi kendala, persiapan, antisipasinya. Mungkin ada lagi yang perlu disampaikan, Pak? Saya rasa itulah ya, tentu dengan tahun ini betul-betul membludak penumpang kita ya Bang Ipul ya. Iya, Pak. Kita juga dari regulator terminal tentu berusaha memberikan pelayanannya. Alhamdulillah tadi yang sudah disampaikan, tidak ada calo-calo, tidak ada zero accident. Nah ini harapan kita ke depannya, supaya kita berjalan lancar ke depannya. Seperti itu. Mungkin dari Oh ya, mungkin bisa sarannya Pak, atau gimana nih ngomong perkembangan terminal yang sekarang gitu. Iya, saya sangat bangga kali Pak dengan Pak Bambang selaku Warsatpel. Sangat bekerja sama dengan tim, tidak ada lelahnya. Ya. Itu kedepannya lebih ditingkatkan lagi gitu Pak. Oke, terima kasih banyak. itu yang harapan kita Mbak Irina. Kita berusaha yang terbaik memberikan pelayanan kepada operator penumpang semuanya. Nah, kita udah jelas hadirnya pemerintah, kitalah terminal ini bagaimana memberikan pelayanan. Oke, baik, semoga di momen-momen berikutnya, momen Nataru, Anglep, dan momen-momen seterusnya bisa lebih baik lagi pelayanannya. Baik, kalau begitu saya izin tutup dulu Pak, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.